Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, Mesis, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Keran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya, karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX misalnya. Ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja. Itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Itu kayak boba-boba kayak gitu guys ya. Itu cuman ramainya sebulan 2 bulan. Bulan ketiga udah menurun, bulan keempat menurun, bulan ke-6 tutup. Biasanya kalau minuman-minuman kekinian tuh seperti itu. Tapi untuk si Fore ini beda guys. Jadi ada 42% ya, yang justru malah pendapatannya itu naik ya, SSG-nya naik setelah 1 tahun gerai itu dibuka. Jadi ini termasuk bagus teman-teman. Termasuk bagus ya. Berarti apa artinya? Berarti ya anak-anak muda atau konsumennya si Fore itu dia repeat order. Bukan hanya sekali nyoba kayak gitu. Nah, kalau yang minuman-minuman kekinian yang ada di sekitar kita gitu, yang baru 6 bulan apa 4 bulan 5 bulan udah tutup, itu biasanya orang nyoba sekali doang. Oh, itu grand opening ya, buka baru gitu ya. Terus orang-orang pada nyoba gitu ya, minum, ya udah sekali doang, nggak nyoba lagi. Nah, kalau seperti itu, kalau nggak repeat, itu biasanya gerainya tutup nantinya. Nah, kalau Fore ini berarti separohnya itu pada repeat guys. 42% anggaplah separuh ya. Udah minum Fore Coffee, nanti dia beli lagi minggu depan atau 2 minggu lagi dia akan repeat lagi. Jadi ini yang bagus teman-teman. Jadi ada repeat order kayak gitu teman-teman. Nah, gitulah penjelasannya teman-teman. SSG teman-teman udah tahu lah mungkin ya. Udah kita jelasin secara singkat. Kalau misalnya masih nggak paham tentang SSG ya baca aja artikelnya di teman-teman di sini. Oke, lanjut, yaitu keterangan mengenai saham yang ditawarkan teman-teman ya. Nah, berikut ini merupakan ringkasan struktur penawaran saham perdana sebanyak-banyaknya yang dijual adalah 1 miliar lembar ya. 1.880.000 lembar. Di sini untuk nilai nominal adalah 70 teman-teman ya, dengan harga penawaran itu 160 sampai 202. Nilai emisinya itu 379 miliar maksimal teman-teman. Dan teman-teman enggak nggak sih? IPO belakangan ini nggak ada waran. Saya juga agak heran gitu ya. Apakah bursa efek itu mulai melarang gitu atau mengurangi waran ya? Saya juga nggak tahu. Apa mungkin kan kasus yang terakhir ya, banyak banget para retail yang sangkut di waran. Ya, sangkut di waran itulah yang mungkin yang membuat bursa kita itu mungkin membatasi waran kayak gitu, guys. Ya. Ya, saya juga heran ya, kenapa ada retail yang sampai sangkut di waran pas hari pertama IPO. Itu otaknya di mana? Kita dapat gratis kok ada yang sangkut gitu. Jadi itu berimbas ke kita semua jadinya teman-teman ya. Jadi nggak ada waran IPO-nya. Jadi jarang waran loh teman-teman. Lihat aja IPO-IPO belakangan ini kan jarang waran. Iya kan, bener kan? Nah itu kayaknya dari kasus itu guys ya, banyak yang sangkut tuh di waran.
Seperti itu ya. Oke, kita lanjut rencana penggunaan dana, teman-teman. Nah, itu 76%-nya digunakan untuk membuka 140 gerai ya, atau outlet ya, yang saat ini belum memperoleh izin ya gitu guys ya. Nah, ini outlet flagship 10% ya, 8% untuk outlet medium, dan 10% untuk outlet satelit. Nah, outlet flagship itu yang gede kayak gitu guys, mungkin semacam mini-mini cafe kayak gitu ya. Nah, kalau yang outlet yang medium ya mungkin yang biasa gitu ya. Terus yang satelit itu yang kecil ya gitu, seperti itu guys ya. Ya, untuk apa namanya tingkatan-tingkatannya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, yang sering minum kopi di Fore kayak gitu ya, karena saya nggak pernah ya, jadi kayak gitu. Pokoknya yang flagship yang gede, terus medium yang kecil, terus yang kecil si satelit kayak gitu guys. Oke guys ya, terus lanjut nih. 18%-nya digunakan untuk setoran modal kepada CFI, dan selanjutnya akan digunakan untuk membuka sekitar 30 outlet baru yang belum memperoleh izin. Jadi bisa dibilang 100% dana IPO-nya itu digunakan untuk ekspansi ya guys ya. Wah, ini ekspansinya masif nih guys. Jadi totalnya kalau dari CFI dan si Fore-nya ya, kita lihat di sini teman-teman, itu 140 ditambah 60. 30 ya. 30. Berarti akan nambah gerai itu 170-an. Wow, mantap guys ya, mantap sekali. Kayak gitu guys ya. Nah, lanjut ya guys ya. Untuk buka gerai guys ya, mantap ya. Pokoknya rencana penggunaannya bagus banget kayak gitu. Nah, lanjut yaitu nomor 19 teman-teman. Nah, di sini kita lihat yaitu struktur permodalan. Nah, ini yang pengendalian adalah FHPL teman-teman. Di sini saham milik perseroan milik FHPL digadaikan kepada Canopus Advisor ya, berdasarkan perjanjian gade saham ya tanggal 7 November 2023 antara FHPL dan ini berumur masih mendatang. Nggak masalah ya kalau gade itu udah biasa lah di saham kayak gitu guys ya, jadi no problem. Nanti kalau udah ada masyarakat jadi seperti ini teman-teman ya. Masyarakatnya 21% sekian. Oke, lanjut yaitu laporan posisi keuangan teman-teman. Di sini kita lihat ya, untuk hutangnya nih ya, hutangnya agak sedikit ngeri ya. Lihat di sini teman-teman, untuk hutangnya 381 miliar ya. Di sini sempat turun di tahun 2023, terus naik lagi di tahun 2024 teman-teman. Dan untuk modalnya itu sempat ekuitas minus teman-teman. Kita lihat di sini ya. Di tahun 2021 tuh equity minus. Nih, equity minus tuh ya modalnya utang kayak gitu guys ya. Ini perusahaan modal utang ya, bahasanya seperti itu ya, perusahaan modal utang. Nah, tapi mulai tahun 2023 itu mulai dilunasi teman-teman. Ya biasa aja kayak gini ya usahanya ya. Kalau equity minus itu modalnya kayak gini. Equity minus tuh saya kasih penjelasan seperti ini. Misalnya teman-teman nggak punya apa-apa gitu ya, terus pengen buka usaha. Nah, teman-teman minjem duit di bank, gitu ya. Nah, terus buat modal. Nah, berarti kan equity-nya minus toh. Wong equity-nya utang kayak gitu ya. Nah, saat nanti modalnya mulai berjalan, teman-teman nyicil, akhirnya hutangnya lunas, ya. Jadi malah tadinya misalnya teman-teman beli gerobak, bisa beli ruko, beli apa. Nah, rukonya kan jadi milik kita, kan? Nah, ini jadi modalnya jadi positif, hutangnya udah lunas, tapi rukonya kan masih jadi milik kita kayak gitu maksudnya. Barang-barang atau modalnya jadi milik kita, jadi istilahnya jadi positif. Nah, seperti itu guys, mungkin penjelasan tentang equity minus ya guys ya. Nah, mungkin kalau perusahaan mungkin agak lain ya, tapi ini penjelasan secara secara awam aja seperti itu guys. Oke, kita lanjut untuk tapi kalau ini yang bagus lah, dari equity minus sekarang udah enggak kayak gitu guys, jadi ini bagus. Tapi kalau equity minus kayaknya nggak boleh ya IPO ya guys ya. Kalau perusahaannya masih rugi, kalau rugi itu mungkin bisa IPO, cuman kalau equity minus itu nggak bisa IPO seharusnya teman-teman, karena dia nggak ada modal utang gitu. Ngejual utang gimana sih kalau equity minus tuh? Kalau perusahaan IPO tapi equity-nya minus itu berarti kayak ngejual utang dijual anjay ya. Makanya nggak boleh ya guys ya. Nah, ini udah positif equity-nya baru dia boleh IPO seperti itu. Oke, lanjut ya guys ya. Laba rugi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, tahun 2021-2022 ini minus ya guys ya. Ini yang mungkin yang menyebabkan equity minus kalau di Fore ini, teman-teman. Dia tuh rugi terus kayak gitu guys ya. Hutang ada gitu ya, makanya equity jadi minus. Nah, untuk sampai tahun 2023
bulan September tuh rugi. Nah, di akhir tahun 2023 itu mulai untung guys. Tuh 1 miliar. Nah, di tahun 2024 nih mungkin Fore Coffee meledak nih guys. Ya, meledak nih, mungkin viral atau apa gitu ya, banyak orang yang beli jadi untungnya gede, dan dia bisa menyetak laba sampai akhir 2024 itu adalah ini September ya, sampai September doang itu bisa nyetak laba 42 miliar itu guys ya. Tapi dari awalnya dia memang rugi seperti itu guys. Oke, lanjut ya, tapi udah bagus ya, dia udah mulai untung teman-teman. Kita lanjut teman-teman ya ke nomor 35. Ini adalah laporan hutangnya teman-teman guys. Ini apa sih di sini nih? Udah semut apa? Oke, kita lihat di sini teman-teman ya untuk hutangnya. Nah, kita lihat hutangnya itu gede di apa sih? Ternyata di liabilitas jangka pendek teman-teman. Ya, kita lihat di sini dia utang apa aja nih, hutang jangka pendeknya teman-teman. Nah, ternyata hutang banknya itu kecil guys, cuman 10 miliar. Nah, yang bahaya guys, kalau di sebuah perusahaan itu yang bahaya itu utang bank. Kalau bank itu dia nggak mau kompromi, dia harus kalau udah jatuh tempo ya harus bayar. Kalau enggak ya sita aset seperti itu. Yang bahaya itu emang bank. Kalau misalnya dia pinjaman ke misalnya nih ke pihak berelasi, nah itu masih bisa dinego guys. Kalau misalnya lo minjem ke kalian minjem ke teman lah atau ke saudara, nanti 3 bulan lagi dibayar ya, gitu ya. Terus 3 bulan kita belum punya duit, kita bisa ngomong lah, oh bang tambahin lagi dong bang waktunya bang, sebulan lagi 2 bulan lagi, wis nggak apa-apa ya. Kalau pribadi kayak gitu nih, bang nggak bisa guys. Nah makanya kalau teman-teman ngelihatin sebuah perusahaan yang utangnya gede, itu lihat komposisi hutangnya. Kalau komposisi hutangnya itu kebanyakan pinjaman bank, itu warning banget. Nah tapi kalau komposisi hutangnya itu non bank atau pihak ketiga atau pihak berelasi, nah itu masih agak aman ya, walaupun saya bilang nggak aman 100%, tapi ya agak aman lah daripada bank kayak gitu. Dan ini terjadi juga di Fore ini. Kita lihat ya, memang liabilitas jangka pendeknya itu gede ya, hutang jangka pendeknya gede, lebih gede daripada jangka panjang, tapi dia banknya cuman sedikit ya. Yang lain dia utang pajak ya, utang kontrak kayak gitu guys ya. Di sini utang pihak ketiga, itu pihak berelasi ya guys, teman-teman di sini. Jadi masih aman lah kayak gitu guys untuk hutangnya si Fore ini. Oke, udah kita jelasin hutangnya aman teman-teman. Oke, lanjut yaitu nomor 27 guys. Nah, ini adalah lock up. Nah, kita langsung baca ke sini aja guys di sini. Nah, ini mengacu pada akta-akta di atasnya, kan akta-aktanya, ini baca sendiri aja teman-teman ya. Di sini sesuai bla 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 di sini ya. Oke. Nah, di sini ya. FHPL itu yang pemegang saham paling tinggi tadi ya, merupakan pemegang saham perseroan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya atau di lock up selama 8 bulan. Jadi ini ada lock up 8 bulan. Jadi jangan takut teman-teman ya. Pengendalinya langsung guyur di hari pertama. No. Yang ngeguyur paling UE-nya, yang mengguyur itu terutama si CC guys. Oke, lanjut yaitu nomor 102 teman-teman. Oke, di sini karyawannya teman-teman. Oh iya, ini pantas ya. Oh, waktu itu memang di tahun 2021, 2022 tuh kan rugi banyak ya. Tuh sebenarnya ya itu modalnya gede gitu ya, tapi penjualannya belum ada, karyawannya pun masih dikit. Mungkin cabangnya belum banyak ya waktu itu ya. Nah, langsung dia loncat guys di tahun 2023, 2024 karyawannya langsung jadi 2.800. Nah, itu yang membuat perusahaan ini untung ya, namanya yang laku jadi banyak, nama cabangnya banyak kayak gitu guys maksudnya. Mantap guys. Oke, lanjut yaitu nomor 114 guys. Oke, nah ini produk-produknya teman-teman. Ada espresso, latte, americano, ya mocha, cappuccino. Nah ya, yang saya itu udah nggak minum gula guys. Saya itu kalau minum kopi saya nyeduh sendiri gitu ya, nggak pakai gula gitu ya. Untuk kalau yang kayak gini-gini saya udah nggak bisa minum nih, udah setahun lebih saya nggak kayaknya, udah lama banget lah pokoknya saya udah nggak minum kayak gini, udah ngindarin gula guys. Yang kayak gini-gini yang paling saya hindari guys. Minuman-minuman yang beli-beli yang manis banget itu udah nggak saya guys. Nah, itu di sini ya, ini mungkin enak banget ya. Cuman kalau yang udah ngindarin gula ini jadi nggak enak teman-teman. Coba teman-teman kalau misalnya coba aja samain apa yang saya lakukan gitu. Nggak minum gula 3 bulan lah. 3 bulan nggak minum gula sama sekali.
minum ya, bukan makan ya. Kalau makan masih oke lah. Jadi kalau kita masak masih purein gula tuh nggak apa-apa. Nah tapi 3 bulan coba aja. Nah nanti coba habis 3 bulan nggak minum gula sama sekali, terus minum yang manis banget kayak gini, itu pasti nggak enak. Serius, coba aja. Gitu ya. Oke lanjut guys ya. Tapi kalau yang orang-orang normal ya mungkin ini enak kayak gitu. Oke terus lanjut guys ya, bagian ini guys ya, apa namanya, valuasi. Nah, kita lihat kita udah setahun kan teman-teman, kita lihat di sini untuk harga 160 sampai 202. Saya berharap ini dealnya di bawah 200 biar arahnya 35% teman-teman. Untuk harga bukunya 31 ya. Dan untuk PBV-nya 5 sampai 6 kali teman-teman. Ya, ini termasuk agak mahal teman-teman. Untuk pair-nya 19, untuk row-nya 25%. Jadi untungnya seperempatnya teman-teman. Misalnya Fore kopi harganya 20.000 nih. Nah, berarti untungnya itu 5.000 mereka, untung bersihnya teman-teman ya. Udah ketahuan kan di sini untungnya berapa. Nah kalau udah IPO itu udah ketahuan semua guys ya untungnya berapa. Sekap itu berarti dia untungnya harganya 20.000, berarti dia untungnya 5.000 kayak gitu, udah jelas. Nah untuk market capnya 1T ya, lumayan teman-teman, masuk medium cap nih guys ya untuk si Fore ini guys. Nah dividen guys, ketinggalan dividen. Kita lihat dividennya ya guys teman-teman ya. Nomor nih kelewat nih guys, sorry, maaf. Untuk dividen nomor 23 teman-teman. Nah ini ada kebijakan dividen ya. Setelah pernah memperoleh saham ini, manajemen perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham perseroan paling sedikit 45% ya. Menuhi dengan baik dengan kebaikan kesehatan bla 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 bla. Dividen akan dibagikan perseroan dibayarkan bentuk tunai ya bla bla bla. Tapi ini kan dia bilang nggak bilang kapan ya. Nggak mungkin karena perusahaan ini juga baru untung setahun ya. Perusahaan ini baru untung setahun. Toh kalaupun memang dia mau bagi dividen paling ke tahun 2030. Makanya dia nggak disebutin tanggalnya. Biasanya kalau perusahaan yang untung itu dia akan ngomong di IPO-nya itu perusahaan akan membagikan laba mulai tahun buku 2025 atau 2026 kayak gitu biasanya. Nah ini nggak ngasih waktu toh. Laba tahun berapa nih yang mau dibagi 40% tuh? Nggak ngomong kan? Biasanya kalau perusahaan yang rugi terus dia mau bagi dividen tuh minimal 5 tahun. Berarti ini mau bagi dividen itu kalau dia untung terus selama 5 tahun berturut-turut baru dia bagi dividen guys. Nah, jadi ya jangan berharap ini akan bagi dividen dalam waktu dekat. Mungkin 4-5 tahun gitu kalau masih ada PT-nya kayak gitu guys ya. Nah selanjut guys ya, kita bandingin sama Teguh coba. Nah karena ini ya mirip lah sama Teguh walaupun produknya mungkin berbeda ya. Cuman lah ini FMB sama aja. Nah di sini kita lihat untuk Teguh ini. Teguh kita lihat untuk PBV-nya tuh mirip ya, IPO Teguh nih. Fore-nya 5 kali PBV ya, ini juga hampir mirip ya, 4 kali. Untuk pair-nya 20, kita lihat pair-nya sama, guys. Nah terus untuk DER-nya, kalau DER-nya sih masih amanan Teguh ya. Teguh ini DER-nya 28% ya. Nah ini 170, untuk ROE-nya 25%, si Teguh 21%, mirip-mirip ya. Nah untuk market cap-nya ini jauh. Ya market cap Fore itu 1T, ini cuman seperempatnya kayak gitu untuk si Teguh. Nah coba kita lihat Teguh guys. Nah kita lihat Teguh di sini. Nah kita ya bandingin yang sama ya. Si Teguh itu arah nggak sih ya? 148. Teguh itu IPO di berapa sih? Oh iya arah guys ya, hari pertama dia arah teman-teman. Teguh bisa arah kok. Harusnya sih Fore juga bisa arah lah, walaupun terlepas dari UWCC, tapi kan dia ada HP-nya. Dan kalau kita lihat Teguh bisa arah ya harusnya sih bisa arah lah untuk si IPO Fore ini guys. Jadi ya kesimpulannya ya saya akan ambil teman-teman ya untuk si IPO Fore ini. Oke mas bro, mungkin itu aja mas dari sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.